Matahari terbenam di Cakrawala, Jakarta, mewarnai langit dengan semburat oranye dan merah. Di lantai teratas gedung Wijaya Tower yang menjulang di kawasan Sudirman, Hendra Wijaya berdiri sendirian di balkon kantornya. Pada usia 42 tahun, pria itu telah menjadi salah satu pengembang properti paling sukses di Matahari terbenam di Cakrawala, Jakarta, mewarnai langit dengan semburat oranye dan merah. Di lantai teratas gedung Wijaya Tower yang menjulang di kawasan Sudirman, Hendra Wijaya berdiri sendirian di balkon kantornya. Pada usia 42 tahun, pria itu telah menjadi salah satu pengembang properti paling sukses di Indonesia. Imperium bisnisnya mencakup hotel mewah, perumahan elit, dan pusat perbelanjaan di seluruh Nusantara. Pak Hendra, laporan kuartal sudah selesai. Suara Pak Joko, asisten pribadinya, memecah keheningan. Hendra mengangguk tanpa berbalik. Taruh saja di meja. Ada lagi yang Bapak butuhkan malam ini? Tidak. Kamu boleh pulang. Setelah pintu tertutup, Hendra menghela napas panjang. Kesuksesan bisnisnya berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya. Rumahnya yang megah di kawasan Menteng hanya dihuni oleh dirinya dan pelayan-pelayannya. Satu-satunya makhluk yang menerima kasih sayangnya adalah Berani, anjing Golden Retriever yang setia menemaninya sejak 5 tahun lalu. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika mobil Lexus hitam Hendra memasuki halaman rumahnya. Bangunan bergaya kolonial dengan pilar-pilar megah itu berdiri kokoh di antara pepohonan rindang. Sesampainya di rumah, rutinitas malamnya selalu sama. Makan malam sendirian di ruang makan yang luas, bekerja di ruang kerja hingga larut malam, dan menjelang tidur berjalan-jalan dengan Berani di Taman Menteng. "Selamat malam Pak Hendra," sapa Ibu Siti, kepala pembantu rumah tangganya. "Malam, saya akan makan di ruang kerja." "Baik Pak, makanan akan saya antar." Seperti biasa Hendra menghabiskan malamnya dengan tumpukan dokumen dan proyeksi keuangan. Dinding ruang kerjanya dipenuhi penghargaan dan foto-foto dengan pejabat tinggi dan tokoh bisnis. Namun, tak ada satupun foto keluarga atau sahabat. Hendra Wijaya adalah pria yang hidupnya didedikasikan untuk kesuksesan dan kekuasaan, bukan untuk hubungan emosional. Tepat pukul 11 malam, Hendra menutup laptopnya. Ia mengenakan jaket dan mengambil tali pengikat Berani. "Ayo kawan, waktunya jalan-jalan." Anjing berbulu emas itu menyalak gembira. Hendra tersenyum tipis. Berani adalah satu-satunya makhluk yang melihat sisi lembut dari pengusaha dingin ini. Taman Menteng sepi pada jam seperti ini. Hendra sengaja memilih waktu larut malam untuk berjalan-jalan, menghindari keramaian dan interaksi sosial yang tidak diinginkan. Lampu-lampu taman menerangi jalur setapak, sementara angin malam yang sejuk menyapu wajahnya. Tiba-tiba, Berani berhenti dan menarik talinya, menyalak ke arah bangku taman di bawah pohon beringin tua. "Ada apa, Berani?" Anjing itu terus menarik, memaksa Hendra mengikutinya. Ketika mendekat, Hendra melihat gundukan kecil di bangku taman. Awalnya ia mengira itu hanya tumpukan kain atau tas yang tertinggal. Namun ketika mendekat, ia terkejut melihat seorang anak perempuan tertidur meringkuk di sana. Anak itu mungkin berusia sekitar 9 tahun, mengenakan baju sederhana yang terlihat kusam. Rambutnya yang hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Berani mendekati anak itu dan menjilat tangannya dengan lembut. "Hei!" Hendra mengguncang pelan bahu anak itu. "Bangun!" Anak perempuan itu tersentak bangun, matanya yang besar menatap Hendra dengan campuran ketakutan dan kebingungan. "Maaf Om," ucapnya pelan, suaranya serak. "Saya tidak bermaksud mengganggu. Apa yang kau lakukan tidur di taman malam-malam? Begini? Di mana orang tuamu?" Anak itu duduk dan merapikan pakaiannya. Meski berantakan, ada keanggunan dan kesopanan dalam gerak-geriknya. "Saya menunggu ibu," jawabnya. "Ibu bilang akan segera kembali." "Kapan ibumu pergi?" Anak itu menghitung dengan jarinya. 5 hari yang lalu." Hendra terperangah. 5 hari? Kau sudah di sini selama 5 hari? Anak itu mengangguk. "Ibu bilang akan segera kembali. Saya tidak boleh pergi dengan orang asing." Ada sesuatu dalam sorot mata anak itu, gabungan antara ketegaran dan kepolosan yang membuat dada Hendra terasa sesak. Anak ini bukan pengemis biasa atau anak jalanan. Cara bicaranya terlalu baik.
terlalu terdidik untuk anak yang terlantar. "Siapa namamu?" tanya Hendra. "Ayu," jawabnya. "Ayu Handayani." "Apa kau lapar, Ayu?" Anak itu ragu sejenak, tapi perutnya berbunyi keras menjawab pertanyaan itu. Ayu tersenyum malu. "Sedikit, Om." Brani telah duduk di samping Ayu seolah melindunginya. Hendra belum pernah melihat anjingnya begitu cepat akrab dengan orang asing. Biasanya Brani sangat selektif dan waspada terhadap orang baru. Hendra melepas jaketnya dan memakaikannya pada Ayu. Jaket itu tampak sangat kebesaran di tubuh kecilnya. "Dengar, tidak aman bagi anak kecil tidur sendirian di taman malam-malam begini. Bagaimana kalau kau ikut denganku malam ini? Kita bisa mencari ibumu besok." Ayu menggeleng. "Ibu bilang jangan pergi dengan orang asing." "Ibumu benar, tapi ini keadaan darurat." Hendra berpikir sejenak. "Lihat Brani menyukaimu. Dia tidak pernah menyukai orang jahat. Jika dia percaya padaku, kau bisa percaya juga." Ayu memandang anjing itu yang kini meletakkan kepalanya di pangkuannya. "Namanya Brani?" "Ya, dan aku Hendra." "Om Hendra." Ayu mengulang namanya perlahan. "Ibu akan mencari saya di sini. Kita akan kembali besok, aku janji. Hanya untuk malam ini. Kau butuh makanan, tempat tidur yang nyaman, dan mandi hangat." Setelah beberapa saat keraguan, perut Ayu kembali berbunyi. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Hanya untuk malam ini," katanya tegas. "Besok kita harus kembali, ibu pasti mencari saya." Hendra mengangguk, entah mengapa merasa lega. Tentu, hanya untuk malam ini. Sepanjang perjalanan pulang, Hendra terus melirik anak perempuan yang duduk diam di kursi belakang mobilnya. Ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Keprihatinan, rasa iba, atau sesuatu yang lebih dalam. Ketika mobil memasuki halaman rumahnya yang megah, Ayu terpesona. "Om tinggal di istana?" tanyanya. Polos Hendra tersenyum tipis. "Bukan istana, hanya rumah biasa." "Sangat besar untuk rumah biasa," Ayu berkomentar. Matanya melebar melihat lampu-lampu kristal dan tangga marmer yang mewah. Ibu Siti terkejut melihat Hendra membawa pulang seorang anak. "Pak Hendra, siapkan kamar tamu, makan malam dan air. Hangat untuk mandi," perintah Hendra singkat. "Ayu akan menginap malam ini." Tanpa banyak bertanya, Ibu Siti segera menyiapkan semuanya. Dalam waktu singkat, Ayu telah dimandikan, diberi pakaian bersih. Baju lama keponakan Ibu Siti yang kebetulan tertinggal, dan duduk di meja makan dengan hidangan lengkap di hadapannya. Hendra memperhatikan bagaimana anak itu makan dengan sangat sopan, meski jelas kelaparan. Cara dia memegang sendok, mengunyah perlahan, dan selalu mengucapkan terima kasih. Semua menunjukkan bahwa dia telah dididik dengan baik. "Ayu, besok pagi kita akan mencari ibumu," kata Hendra. "Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang ibumu, namanya, atau di mana dia bekerja?" Ayu meletakkan sendoknya. "Nama ibu Putri, Putri Handayani. Ibu bekerja di banyak tempat, kadang sebagai pembersih, kadang di restoran, kadang menjual kue. Dan ayahmu?" Ayu menggeleng. "Saya tidak punya ayah, hanya ibu." Sesuatu dalam jawaban polos itu membuat Hendra merasa tidak nyaman. Ia mengalihkan pembicaraan. "Kau sekolah di mana, Ayu?" "SD Cempaka Putih, kelas 4. Ayu tersenyum bangga. "Saya selalu ranking 1 di kelas." "Benarkah? Kau pasti sangat pintar." "Ibu bilang saya harus belajar rajin supaya bisa jadi orang sukses seperti..." Ayu terdiam sejenak, matanya menatap Hendra. "Seperti Om." Entah mengapa, pujian sederhana itu membuat Hendra merasa aneh. Selama bertahun-tahun, ia telah menerima pujian dari para pebisnis, politisi, bahkan presiden. Namun pujian tulus dari seorang anak kecil ini terasa berbeda. Setelah makan, Hendra mengantar Ayu ke kamar tamu yang telah disiapkan. Kamar itu lebih luas dari apartemen kecil yang biasa ditinggali Ayu dan ibunya. "Selamat malam, Ayu. Besok kita akan mencari ibumu." "Terima kasih, Om Hendra." Ayu tersenyum, lalu tanpa diduga ia memeluk pinggang Hendra singkat. "Selamat malam." Hendra terpaku di tempatnya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali seseorang memeluknya dengan tulus? Ia tidak bisa mengingat.
Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hendra Wijaya tidak bisa tidur. Bukan karena proposal bisnis atau angka-angka keuangan, melainkan karena seorang gadis kecil di kamar sebelah dan senyumnya yang polos, namun penuh kekuatan. Besok, pikir Hendra, besok semuanya akan kembali normal. Ayah akan menemukan ibu anak itu, dan hidupnya akan kembali seperti semula. Tapi entah mengapa, ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa ragu. Pagi datang dengan cepat. Hendra terbangun lebih awal dari biasanya. Selama bertahun-tahun, rutinitasnya tidak pernah berubah. Bangun pukul 5 pagi, olahraga 1 jam di gym pribadi, sarapan sambil membaca laporan keuangan, lalu berangkat ke kantor pukul 7 tepat. Namun pagi ini, ia tergesa-gesa menyelesaikan latihannya dan mandi lebih cepat. Ada kegelisahan aneh yang menghantuinya. Ketika menuruni tangga, Hendra mencium aroma tidak biasa dari arah dapur. Ia menemukan Ayu dan Ibu Siti sedang membuat sarapan bersama. Anak perempuan itu berdiri di atas bangku kecil dengan celemek yang terlalu besar untuk tubuhnya, mengaduk sesuatu di wajan. "Selamat pagi, Om Hendra," sapa Ayu ceria. "Saya membantu Ibu Siti membuat nasi goreng. Ibu selalu bilang nasi goreng buatan saya paling enak sedunia." Hendra terdiam sejenak, terkejut dengan pemandangan domestik yang tidak pernah terjadi di rumahnya, yang kaku dan formal. "Pagi," jawabnya akhirnya. "Kau tidak perlu membantu di dapur." "Tidak apa-apa, Pak," Ibu Siti tersenyum. "Ayu sangat pandai, bahkan memberikan tips cara membuat telur dadar lebih gurih." Ayu melompat turun dari bangkunya dan dengan bangga menyajikan sepiring nasi goreng di meja makan. "Silakan dicoba, Om." Hendra duduk dan mencicipi nasi goreng itu. Anehnya, rasanya memang sangat enak, sederhana namun penuh cita rasa. "Bagaimana, Om? Enak?" "Enak," jawab Hendra singkat. Meski sebenarnya ia ingin mengatakan lebih banyak. Nasi goreng itu mengingatkannya pada masa kecilnya, ketika ibunya masih hidup dan memasak untuknya setiap pagi. "Hari ini kita akan mencari ibu, kan?" tanya Ayu, matanya penuh harapan. Hendra mengangguk. "Tentu, tapi pertama-tama aku perlu tahu lebih banyak tentang ibumu. Di mana tempat terakhir kau melihatnya?" "Di taman itu, ibu bilang dia pergi sebentar untuk melamar pekerjaan. Dia menyuruh saya menunggu di bangku taman karena tempat itu dekat dengan sekolah. Biasanya ibu tidak pernah pergi lama, paling hanya beberapa jam." "5 hari bukan beberapa jam," gumam Hendra. "Mungkin ibu mendapat pekerjaan di tempat yang jauh." Ayu mencoba menjelaskan, tapi suaranya terdengar tidak yakin. Hendra mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Rati, ini Hendra Wijaya. Aku butuh bantuanmu untuk sebuah kasus khusus. Bisa datang ke rumahku sekarang?" 1 jam kemudian, seorang wanita berusia sekitar 35 tahun dengan penampilan profesional tiba di rumah Hendra. Ibu Ratih adalah mantan polisi wanita yang kini bekerja sebagai detektif swasta. Hendra telah beberapa kali menggunakan jasanya untuk menyelidiki latar belakang mitra bisnis atau karyawan. Di ruang kerja Hendra, Ayu menceritakan semua yang ia ketahui tentang ibunya, tempat-tempat ibunya pernah bekerja, teman-teman ibunya, dan rutinitas mereka sehari-hari. "Kami tinggal di apartemen Cempaka," kata Ayu. "Kamar nomor 3/7. Ibu menyewa kamar itu sejak saya kecil." "Baiklah," Ibu Ratih mencatat semua informasi itu. "Aku akan mulai dengan mengecek apartemen kalian, lalu berbicara dengan tetangga dan tempat-tempat di mana ibumu pernah bekerja. Kau bilang beliau sering melamar pekerjaan di perusahaan besar." "Iya, ibu selalu bilang ingin pekerjaan tetap di perusahaan besar supaya bisa menyekolahkan saya sampai kuliah." Hendra, yang sejak tadi diam mendengarkan, bertanya, "Perusahaan apa yang terakhir didatangi ibumu?" Ayu mengerutkan kening, berusaha mengingat. "Ibu bilang itu perusahaan properti besar. Mereka sedang membangun gedung tinggi dekat Jalan Sudirman." Hendra dan Ibu Ratih bertukar pandang. Wijaya Group memiliki beberapa proyek konstruksi di area itu. "Mungkin salah satu proyek kita," kata Hendra pelan. "Ratih, periksa juga daftar pelamar kerja di semua proyek Wijaya Group dalam 2 minggu terakhir." "Baik, Pak." Setelah Ibu Ratih pergi, Hendra menghadapi dilema. Ia harus ke kantor untuk rapat penting, tapi tidak mungkin meninggalkan Ayu sendirian.
Ayu, aku harus pergi ke kantor sebentar. Kau bisa tinggal di sini dengan Ibu Siti. Ayu mengangguk, tapi wajahnya terlihat kecewa. Om akan kembali ke taman untuk mencari ibu? Ibu Ratih akan mencari ibumu lebih efektif daripada kita mondar-mandir tanpa arah. Dia profesional. Tapi saya berjanji pada ibu akan menunggu di taman itu. Hendra menghela napas. Anak ini sungguh keras kepala. Baiklah. Bagaimana kalau kau ikut denganku ke kantor? Lalu sore nanti kita ke taman itu bersama. Wajah Ayu langsung berseri-seri. Boleh. Saya tidak akan mengganggu Om bekerja, janji. Keputusan membawa Ayu ke kantor ternyata lebih rumit dari yang Hendra bayangkan. Sepanjang perjalanan, anak itu tidak berhenti bertanya tentang gedung-gedung tinggi yang mereka lewati. Banyak di antaranya adalah properti Wijaya Group. Om yang membangun semua gedung itu? Tanya Ayu kagum. Perusahaanku yang membangunnya. Wah, keren sekali. Seperti membangun kota dari balok mainan, tapi sungguhan. Hendra tidak bisa menahan senyum tipis. Ia tidak pernah memikirkan pekerjaannya dengan cara seperti itu. Seperti bermain balok mainan. Selama ini, pembangunan properti hanyalah tentang angka, keuntungan dan kekuasaan. Ketika mereka tiba di Wijaya Tower, semua mata tertuju pada mereka. Para karyawan terkejut melihat bos mereka yang terkenal dingin dan disiplin datang bersama seorang anak kecil. Ayu tanpa canggung menyapa semua orang dengan sopan dan ceria. Selamat pagi, sapanya pada resepsionis yang terpana. Saya Ayu, saya datang bersama Om Hendra. Di ruang rapat, para eksekutif senior tampak bingung ketika Hendra memasuki ruangan dengan Ayu. Anak itu duduk manis di sofa sudut dengan buku gambar dan pensil warna yang diberikan sekretaris Hendra. Lanjutkan presentasinya, perintah Hendra, mengabaikan tatapan heran koleganya. Sepanjang rapat 3 jam itu, Ayu tidak mengeluarkan suara. Ia sibuk menggambar dan sesekali melirik ke arah Hendra dengan senyum. Entah mengapa, kehadiran anak itu membuat Hendra lebih sabar menghadapi presentasi yang bertele-tele. Setelah rapat selesai, Direktur Pemasaran Pak Rahman berbisik pada Hendra. Anak Bapak, saya tidak tahu Bapak sudah memiliki anak. Bukan, jawab Hendra singkat. Keponakan. Jawaban itu meluncur begitu saja. Sebuah kebohongan refleks yang entah mengapa terasa perlu diucapkan. Saat makan siang, Hendra membawa Ayu ke restoran Jepang mewah di lantai dasar gedung. Ayu menatap menu dengan bingung. Sushi itu apa, Om? Nasi dengan ikan mentah di atasnya. Ayu mengerutkan hidungnya. Ikan mentah? Seperti lauk pecel lele, tapi tidak digoreng. Hendra tertawa spontan. Suara yang sudah lama tidak ia keluarkan. Tidak seperti itu, coba saja dulu. Dengan ragu Ayu mencoba sepotong sushi salmon. Ekspresinya berubah-ubah, kaget, bingung, lalu akhirnya tersenyum. Aneh tapi enak, putusnya. Tapi saya lebih suka nasi goreng buatan ibu. Entah mengapa, komentar polos itu membuat Hendra termenung. Di tengah kemewahan restorannya, makanan sederhana buatan dengan kasih sayang masih menjadi yang terbaik bagi anak ini. Sore itu, seperti yang dijanjikan, Hendra membawa Ayu kembali ke Taman Menteng. Mereka duduk di bangku yang sama di mana Hendra menemukannya. Lihat Om, ibu biasanya datang dari arah sana. Ayu menunjuk ke arah gerbang timur taman. Selama 2 jam, mereka menunggu. Ayu mulai bercerita tentang sekolahnya, teman-temannya, dan mimpinya menjadi dokter suatu hari nanti. Ibu bilang untuk jadi dokter harus sekolah tinggi-tinggi, makanya saya harus rajin belajar. Ibumu benar, kata Hendra. Kau harus tetap belajar, rajin. Ketika langit mulai gelap, ponsel Hendra berdering. Itu Ibu Ratih. Pak Hendra, saya sudah mengecek apartemen Cempaka. Putri Handayani memang tinggal di sana tapi sudah 5 hari tidak pulang. Tetangga mengatakan dia pergi melamar pekerjaan dan menitipkan anaknya di taman dekat sekolah karena biasanya dia kembali sebelum sore. Ada petunjuk kemana dia pergi. Saya menemukan surat lamaran kerja dan CV-nya di apartemen. Dia memang melamar ke salah satu proyek Wijaya Group, proyek Sudirman Heights. Hendra merasa tenggorokannya mengering. Sudirman Heights adalah proyek pembangunan kondominium mewah terbesar milik Wijaya Group saat ini. Ada kabar dari sana? Belum, saya akan ke sana besok pagi. Ada satu hal lagi, saya menemukan beberapa surat lama di apartemennya. Surat-surat yang ditujukan untuk Anda, Pak Hendra.
tapi sepertinya tidak pernah terkirim. Hendra tertegun. Surat apa? Saya belum membacanya. Tapi ada belasan surat dari sekitar 10 tahun yang lalu hingga yang terbaru sekitar setahun lalu. Setelah menutup telepon, Hendra menatap Ayu yang masih menunggu dengan sabar, matanya terus mengawasi gerbang taman. Ayu, sudah malam. Sebaiknya kita pulang dulu. Besok kita akan kembali lagi. Tapi bagaimana kalau ibu datang dan saya tidak ada? Ibu Ratih sedang mencari ibumu. Dia sudah mengecek apartemen kalian. Mata Ayu melebar. Benarkah? Apa ibu ada di sana? Tidak, tapi kita tahu ibumu memang pergi melamar pekerjaan. Besok kita akan mencari di tempat itu. Dengan berat hati, Ayu akhirnya setuju untuk kembali ke rumah Hendra. Malam itu, setelah Ayu tertidur, Hendra duduk lama di ruang kerjanya, pikirannya berkecamuk. Surat-surat yang ditujukan untuknya? Dari siapa? Dan mengapa tidak pernah terkirim? Teleponnya berdering lagi. Kali ini dari Pak Joko, asistennya. Pak Hendra, maaf mengganggu malam-malam. Saya baru saja mendapat kabar dari Sudirman Heights. 5 hari lalu, ada kecelakaan di lokasi konstruksi. Seorang wanita pelamar kerja terluka parah ketika scaffolding roboh. Hendra merasa jantungnya berhenti sejenak. Siapa namanya? Putri Handayani, Pak. Dia sekarang dirawat di rumah sakit Medika dalam keadaan koma. Putri Handayani. Nama itu terasa tidak asing, seolah dari kehidupan lain dari masa lalu yang telah lama ia kubur. Joko, cari tahu segala sesuatu tentang wanita ini. Latar belakangnya, riwayat pekerjaannya, semuanya. Tapi jangan melalui jalur resmi perusahaan. Baik, Pak, ada lagi? Ya, mulai besok aku akan bekerja dari rumah untuk beberapa hari. Hendra menutup telepon dan berjalan ke kamar Ayu. Anak itu tertidur pulas, memeluk boneka beruang pemberian Ibu Siti. Wajahnya yang damai tidak menunjukkan kekhawatiran yang ia pendam seharian. Kita akan menemukan ibumu, bisik Hendra. Entah pada Ayu yang tertidur atau pada dirinya sendiri. Aku janji. Malam itu, Hendra kembali tidak bisa tidur. Nama Putri Handayani terus bergema dalam benaknya, bersama dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa namanya terasa tidak asing? Dan surat-surat itu, apa isinya? Ketika fajar menyingsing, Hendra telah membuat keputusan. Ia akan pergi ke rumah sakit hari ini juga. Dan entah mengapa ia merasa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Rumah Sakit Medika adalah salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta. Bangunan modern, berlantai 20 itu berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Hendra Wijaya tidak asing dengan tempat ini. Salah satu sayap rumah sakit bahkan dinamai sesuai nama almarhum ayahnya, hasil dari donasi besar yang diberikan Wijaya Group beberapa tahun lalu. Pagi itu Hendra membawa Ayu bersamanya. Sepanjang perjalanan ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan situasinya pada anak itu. Bagaimana cara memberitahu seorang anak berusia 9 tahun bahwa ibunya terbaring koma di rumah sakit. Om, kita mau kemana? Tanya Ayu, memecah keheningan dalam mobil. Kita akan ke rumah sakit, jawab Hendra hati-hati. Rumah sakit? Om sakit? Tidak, Ibu Ratih mendapat informasi tentang ibumu. Mata Ayu langsung berbinar. Ibu ada di rumah sakit, ibu sakit. Hendra menarik napas panjang. Ayu, aku perlu kau menjadi anak yang kuat. Ibumu mengalami kecelakaan saat melamar pekerjaan. Dia terluka dan sekarang sedang tidur panjang di rumah sakit. Wajah Ayu memucat. Tidur panjang? Seperti putri tidur dalam dongeng? Semacam itu. Dokter menyebutnya koma. Ibumu masih hidup, tapi sedang tertidur sangat dalam dan belum bisa bangun. Air mata mulai menggenang di mata Ayu, tapi ia menggigit bibirnya, berusaha tegar. Kapan ibu akan bangun? Aku tidak tahu, Ayu, tapi dokter-dokter terbaik sedang merawatnya. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Ibu Ratih sudah menunggu di lobi. Dengan wajah serius, ia membawa sebuah map tebal. Selamat pagi, Pak Hendra, sapanya lalu tersenyum pada Ayu. Hai Ayu. Kau sudah bertambah tinggi sejak terakhir kali kita bertemu. Ayu tersenyum lemah, masih berusaha menahan tangisnya. Bagaimana keadaannya? Tanya Hendra pelan. Stabil, tapi masih koma. Dokter bilang dia mengalami trauma kepala serius
dan beberapa tulang rusuk patah. Mereka melakukan operasi kecil semalam untuk mengurangi tekanan di otaknya. Hendra mengangguk. Kamar berapa? ECU 7, lantai 15. Pak Joko sudah mengatur semuanya. Semua biaya akan ditanggung Wijaya Group sebagai tanggung jawab perusahaan atas kecelakaan di lokasi konstruksi. Bagus. Mereka naik lift dalam diam. Ayu menggenggam tangan Hendra erat. Tangannya yang kecil gemetar. Ayu, Hendra berlutut hingga matanya sejajar dengan mata anak itu. Kau harus tahu, ibumu mungkin akan terlihat berbeda. Ada banyak alat dan selang yang membantunya tetap hidup. Itu mungkin akan menakutkan, tapi kau tidak perlu takut. Itu semua untuk membantu ibumu sembuh. Ayu mengangguk pelan, matanya penuh tekad. Saya tidak akan takut. Saya harus kuat untuk ibu. Ketika mereka memasuki ruang ICU, Hendra merasakan denyut aneh di dadanya. Seorang wanita terbaring di tempat tidur, dikelilingi berbagai alat medis yang mengeluarkan bunyi bip teratur. Wajahnya sebagian tertutup perban, tapi fitur wajahnya masih bisa dikenali. Dan Hendra mengenalinya. Putri, bisiknya tanpa sadar. Ibu Ratih menatapnya dengan terkejut. Pak Hendra mengenal Ibu Putri? Sebelum Hendra bisa menjawab, Ayu telah berlari ke sisi tempat tidur. Ibu, serunya, air mata akhirnya jatuh. Ibu, ini Ayu. Ibu harus bangun. Ayu kangen ibu. Perawat yang berjaga mendekati mereka dengan lembut. Adik kecil, ibumu bisa mendengarmu meski sedang tidur. Kau boleh berbicara dengannya. Ayu mengangguk dan mulai berbicara pada ibunya, menceritakan tentang hari-harinya bersama Hendra, tentang Berani yang sangat baik, dan tentang betapa ia merindukan ibunya. Hendra mundur ke sudut ruangan, pikirannya berkecamuk. Putri Handayani, wanita yang telah lama hilang dari hidupnya. Wanita yang pernah ia cintai 20 tahun lalu, sebelum ambisi dan obsesinya terhadap kesuksesan menenggelamkan segalanya. Pak Hendra, Ibu Ratih mendekatinya, suaranya dipelankan. Saya menemukan informasi menarik. Putri Handayani ternyata pernah beberapa kali mencoba melamar pekerjaan di Wijaya Group selama 10 tahun terakhir. Semuanya ditolak oleh Departemen HRD karena kurangnya kualifikasi formal. Apalagi yang kau temukan? Ini Pak. Ibu Ratih membuka map yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna biru pudar. Salah satu surat yang saya temukan di apartemennya. Saya pikir Bapak perlu membacanya sendiri. Dengan tangan sedikit gemetar, Hendra membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sepucuk surat bertanggal 11 Mei 2015, hampir 10 tahun yang lalu. Untuk Hendra Wijaya Kewa, sudah 5 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai ke tanganmu, mengingat semua suratku sebelumnya tidak pernah mendapat balasan. Mungkin kau sudah melupakanku, atau mungkin asistenmu menyaring semua komunikasi dari masa lalumu. Aku menulis bukan untuk meminta bantuan atau mengganggu hidupmu yang sukses. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kita memiliki seorang putri, namanya Ayu. Dia berusia 4 tahun sekarang, pintar dan cantik sepertimu. Setiap hari dia bertanya tentang ayahnya, dan aku selalu menjawab bahwa ayahnya adalah orang hebat yang sibuk membangun kota. Aku tidak mengharapkan kau berperan sebagai ayah. Aku bahkan tidak mengharapkan kau mengakuinya. Aku hanya merasa kau berhak tahu. Mungkin suatu hari nanti, ketika Ayu dewasa, dia akan mencarimu sendiri. Atau mungkin tidak, itu terserah padanya. Kami baik-baik saja. Aku bekerja keras untuk memastikan dia mendapat pendidikan terbaik yang mampu kuberikan. Dia layak mendapatkannya. Salam. Putri Handayani Hendra merasa lututnya lemas. Ia harus bersandar ke dinding untuk menjaga keseimbangan. Ayu adalah putrinya, darah dagingnya sendiri. Anak yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya selama 9 tahun. Pak Hendra, Ibu Ratih menatapnya khawatir. Anda baik-baik saja? Kapan kau menemukan surat ini? Tanya Hendra dengan suara serak. Semalam ada banyak surat lain, semuanya ditujukan untuk Anda dari sekitar 15 tahun lalu hingga tahun lalu. Semuanya tidak pernah terkirim. Berikan padaku semuanya. Ibu. Ratih mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ini semua surat yang saya temukan di apartemennya.
Hendra mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Berapa banyak yang telah ia lewatkan? Berapa banyak kesempatan yang telah ia sia-siakan? Ia melirik ke arah Ayu yang masih berbicara lembut pada ibunya yang tidak sadarkan diri. Anak itu, putrinya, begitu tegar dan dewasa untuk usianya. Tumbuh tanpa ayah dengan ibu yang berjuang sendirian. "Terima kasih, Ratih. Aku perlu waktu sendiri." Ibu Ratih mengangguk mengerti dan berjalan keluar ruangan. Hendra mendekati tempat tidur, berdiri di sisi berlawanan dengan Ayu. Putri terlihat jauh lebih tua dari yang ia ingat, dengan kerutan halus di sekitar matanya dan beberapa uban di rambutnya yang hitam. Tapi dia masih putri yang sama, wanita yang pernah ia cintai 20 tahun lalu. "Ayu," panggil Hendra lembut. "Aku perlu berbicara denganmu sebentar." Ayu mengangkat wajahnya, matanya merah, tapi tidak ada air mata lagi. "Ya Om, mari kita duduk di luar sebentar." Mereka duduk di ruang tunggu yang sepi di dekat ICU. Hendra tidak tahu harus mulai dari mana. "Ayu, apa ibumu pernah bercerita tentang ayahmu?" Ayu mengangguk. "Ibu bilang ayah adalah orang hebat yang membangun gedung-gedung tinggi di kota. Ibu bilang ayah sangat sibuk, makanya tidak bisa bersama kami." Hendra menelan ludah. "Apa ibumu pernah menyebut nama ayahmu?" "Tidak, tapi ibu punya foto ayah di dompetnya. Foto lama ketika ayah dan ibu masih kuliah." Jantung Hendra berdebar kencang. "Ayu, ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Sesuatu yang sangat penting." Sebelum Hendra bisa melanjutkan, seorang dokter menghampiri mereka. "Pak Wijaya, saya Dr. Surya, kepala tim medis yang menangani Ibu Putri." Hendra berdiri. "Bagaimana keadaannya, Dok?" "Stabil, tapi masih kritis. Trauma di kepalanya cukup serius. Kami telah mengurangi pembengkakan otak, tapi masih belum bisa memastikan kapan dia akan sadar. Bisa dalam beberapa hari, beberapa minggu, atau..." Dokter itu melirik Ayu sebelum melanjutkan dengan hati-hati, "Lebih lama." "Lakukan yang terbaik, Dok. Biaya bukan masalah." "Tentu, Pak. Kami sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasusnya." Setelah dokter pergi, Hendra kembali duduk di samping Ayu. Anak itu menatapnya dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. "Ibu akan baik-baik saja, kan, Om?" "Ya, Ayu. Dokter-dokter terbaik sedang merawatnya." "Om, apa yang ingin Om katakan?" "Tadi..." Hendra menatap mata anak itu, mata yang ternyata sangat mirip dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak menyadarinya sejak awal? "Ayu, Hendra menarik napas panjang. "Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang yang terpenting adalah ibumu mendapat perawatan terbaik." Sepanjang hari itu, mereka tetap di rumah sakit. Hendra membatalkan semua rapatnya dan bekerja dari laptop di ruang tunggu. Ayu menggambar dan berbicara dengan ibunya secara bergantian. Perawat memberikan makanan dan minuman untuk mereka. Sore itu, ketika Ayu tertidur di sofa ruang tunggu, Hendra kembali masuk ke ruang ICU sendirian. "Putri," bisiknya, menggenggam tangan wanita yang terbaring itu. Maafkan aku untuk segalanya." Hendra duduk di sana selama berjam-jam, memegang tangan Putri dan mengenang masa lalu mereka. Bagaimana mereka bertemu di universitas, jatuh cinta, dan merencanakan masa depan bersama. Bagaimana ambisinya perlahan memisahkan mereka. Bagaimana ia memilih karir daripada cinta. Bagaimana ia tidak pernah mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Putri setelah mereka berpisah. Tengah malam, ketika Ayu masih tertidur pulas, Hendra membuka kotak berisi surat-surat dari Putri. Satu persatu, ia membaca pengalaman seorang ibu tunggal yang berjuang membesarkan anaknya sendirian. Tentang kebahagiaan kecil melihat putrinya tumbuh. Tentang kesulitan mencari pekerjaan stabil dengan ijazah yang tidak diselesaikan. Tentang harapan dan impian untuk putri mereka. Air mata mengalir di pipi Hendra. Untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya belasan tahun lalu, ia telah melewatkan begitu banyak. Kelahiran putrinya, langkah pertamanya, kata pertamanya, hari pertama sekolah, semuanya hilang, tidak bisa dikembalikan. Fajar menyingsing ketika Hendra membuat keputusan. Ia akan mengubah segalanya. Ia akan menjadi ayah yang Ayu butuhkan. Ia akan merawat putri hingga sembuh. Dan ia akan menebus semua waktu yang telah hilang. Tapi pertama-tama,
Ia harus jujur pada putrinya. Pagi itu, suasana di rumah sakit Medika terasa berbeda. Hendra, yang semalaman tidak tidur, menunggu Ayu terbangun. Ia telah menghabiskan jam-jam gelap membaca surat demi surat, menyaksikan 9 tahun kehidupan putrinya terungkap melalui tulisan tangan putri. Setiap surat menambah beban penyesalan di hatinya, namun juga membangun tekad untuk memperbaiki segalanya. Ayu terbangun dengan gerakan kecil, matanya langsung mencari sosok Hendra. "Om sudah lama bangun?" "Ya," jawab Hendra lembut. "Ayu, bagaimana kalau kita sarapan di kafetaria, lalu ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu?" Gadis kecil itu mengangguk. Setelah mencuci muka dan merapikan rambut, mereka turun ke kafetaria, rumah sakit. Hendra memesan bubur ayam untuk Ayu dan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. "Ayu, kau ingat kemarin aku ingin mengatakan sesuatu padamu?" Ayu mengangguk sambil menyendok buburnya. "Tentang ibu?" "Ya, tentang ibumu dan juga tentang ayahmu." Sendok Ayu berhenti di udara. "Ayah?" Hendra menarik napas dalam-dalam. "Ayu, aku mengenal ibumu. Kami berteman baik dulu saat masih kuliah." Mata Ayu melebar. "Om kenal ibu? Kenapa om tidak bilang dari awal?" "Maafkan aku tidak mengenali ibumu awalnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kami bertemu. Apa om juga kenal ayah saya?" Hendra menatap mata anak itu. Mata yang kini ia sadari sangat mirip dengan matanya sendiri. "Ayu, ini mungkin sulit dipahami, tapi akulah ayahmu." Wajah Ayu berubah pucat. Sendoknya jatuh ke mangkuk dengan suara berdenting keras. "Om adalah ayah saya?" "Ya, Ayu. Aku baru mengetahuinya kemarin setelah membaca surat-surat ibumu." Ayu terdiam lama. Matanya menatap kosong ke arah bubur yang mulai mendingin. Berbagai emosi bergulat di wajahnya. Kebingungan, ketidakpercayaan, harapan, dan mungkin juga kemarahan. Tapi, kalau om adalah ayah saya, kenapa om tidak pernah bersama kami? Kenapa om tidak pernah datang? Suara Ayu bergetar. Pertanyaan itu menusuk hati Hendra seperti belati. "Aku tidak tahu tentang dirimu, Ayu. Ibumu mencoba memberitahuku, tapi surat-suratnya tidak pernah sampai padaku. Aku menyesal tidak pernah mencari tahu. Ibu selalu bilang ayah sangat sibuk membangun kota, bahwa ayah adalah orang hebat." Ayu menatap Hendra dengan mata berkaca-kaca. "Ibu tidak pernah bilang ayah tidak tahu tentang saya. Ibumu sangat baik. Dia selalu menjaga namaku baik di matamu." Hendra mengulurkan tangan ragu-ragu, lalu menyentuh tangan kecil Ayu. "Aku tahu ini banyak untuk dipahami sekaligus. Aku juga masih mencoba memahaminya. Apa sekarang om, maksud saya, ayah, akan tinggal bersama kami?" Kata ayah yang diucapkan Ayu membuat jantung Hendra serasa berhenti sejenak. "Ya, Ayu. Jika kau dan ibumu mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian." Air mata akhirnya jatuh dari mata Ayu. "Saya selalu ingin punya ayah seperti teman-teman yang lain." Tanpa pikir panjang, Hendra bergerak ke sisi Ayu dan memeluknya. Untuk pertama kalinya, ia memeluk putrinya, darah dagingnya sendiri. Perasaan itu luar biasa, campuran antara kebahagiaan dan kesedihan yang mendalam. "Maafkan aku, Ayu. Aku akan berusaha menebus semua waktu yang hilang." Setelah sarapan yang emosional itu, mereka kembali ke ruang ICU. Ayu kini memandang Hendra dengan cara yang berbeda, campuran antara kagum, ragu, dan harapan. Di ruang ICU, mereka bertemu dengan Dr. Surya yang sedang memeriksa putri. "Pagi, Pak Wijaya, Ayu. Saya punya kabar baik. Tekanan di otak ibu putri telah berkurang signifikan. Tanda-tanda vitalnya juga membaik. Kami akan mencoba mengurangi obat penenang secara bertahap." "Apa artinya itu, Dok?" tanya Hendra. "Artinya ada kemungkinan ibu putri akan sadar dalam beberapa hari ini, tergantung pada respons tubuhnya." Ayu melompat kegirangan. "Ibu akan bangun, ibu akan bangun. Ini perkembangan positif, tapi kita tetap harus bersabar." Dr. Surya tersenyum pada Ayu. "Kau bisa terus berbicara pada ibumu. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pasien koma bisa mendengar suara orang-orang terdekatnya." Setelah dokter pergi, Ayu langsung berlari ke sisi tempat tidur ibunya.
Ibu, ini Ayu. Dokter bilang ibu akan segera bangun. Ayu punya kabar besar, Bu. Ayu sudah bertemu ayah. Dia baik sekali, Bu. Dia punya anjing namanya Berani dan rumah besar, dan dia yang membangun gedung-gedung tinggi seperti yang ibu ceritakan. Hendra berdiri di belakang Ayu, tenggorokannya tercekat mendengar putrinya bercerita dengan begitu antusias tentang dirinya. Siang itu, Pak Joko datang ke rumah sakit, membawa laptop dan beberapa dokumen yang memerlukan persetujuan Hendra. Ia terkejut melihat bosnya yang biasanya rapi dan formal, kini berpenampilan berantakan dengan kemeja kusut dan rambut tidak tertata. Pak Hendra, ada beberapa kontrak yang perlu ditandatangani hari ini. Dan rapat direksi menanyakan kapan Bapak akan kembali. Joko, Hendra menatapnya dengan sorot mata yang belum pernah dilihat asistennya selama bertahun-tahun bekerja bersamanya. Aku ingin kau mengatur beberapa hal. Pertama, jadwalkan konferensi pers besok pagi. Konferensi pers tentang apa, Pak? Tentang kecelakaan di Sudirman Heights. Aku akan mengumumkan perubahan kebijakan keselamatan kerja di seluruh proyek Wijaya Group, juga program kompensasi untuk semua korban kecelakaan kerja mulai dari 5 tahun terakhir. Pak Joko tertegun. 5 tahun terakhir, tapi Pak, itu akan sangat mahal. Tidak masalah. Kedua, aku ingin kau membentuk tim untuk menyelidiki semua standar keselamatan di seluruh proyek kita. Setiap celah, setiap potensi bahaya harus diperbaiki. Baik, Pak. Dan satu lagi, aku ingin kau memeriksa semua lamaran kerja yang pernah ditolak dalam 10 tahun terakhir. Khususnya, cari tahu siapa yang mengambil keputusan untuk menolak Putri Handayani berulang kali. Mata Pak Joko melebar. Putri Handayani, wanita yang mengalami kecelakaan itu? Ya. Dan mulai sekarang, semua surat dan komunikasi pribadi yang ditujukan padaku harus langsung diberikan tanpa disaring. Tidak ada pengecualian. Tapi Pak, selama ini kebijakan Bapak, itu kebijakan lama. Sekarang semuanya berubah. Pak Joko belum pernah melihat bosnya seperti ini, tegas namun emosional, seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar logika bisnis. Sore itu Ibu Ratih datang dengan laporan lengkap tentang Putri Handayani. Ia menemui Hendra di kafetaria rumah sakit, sementara Ayu tertidur di ruang tunggu ICU. Berdasarkan investigasi saya, Putri Handayani lulus SMA dengan nilai tertinggi dan mendapat beasiswa ke Universitas Indonesia, jurusan arsitektur. Di sanalah dia bertemu dengan Anda. Namun dia tidak menyelesaikan pendidikannya karena alasan yang tidak jelas. Setelah itu dia bekerja berpindah-pindah dari kasir minimarket, pelayan restoran, hingga asisten di biro arsitek kecil. Kapan Ayu lahir? Berdasarkan dokumen, Ayu lahir pada 12 Januari 2011, sekitar 9 bulan setelah Anda dan Putri putus kontak. Hendra menghitung dalam hati. Putri pasti sudah hamil ketika mereka berpisah dan dia tidak tahu. Ayu terdaftar di SD Cempaka Putih, sekolah negeri dengan kualitas baik. Nilai-nilainya luar biasa, selalu ranking 1 di kelasnya. Putri tampaknya sangat mengutamakan pendidikan Ayu, mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk les tambahan dan buku-buku pelajaran. Bagaimana dengan kondisi keuangan mereka? Sulit. Sewa apartemen mereka sering menunggak, tapi selalu dibayar pada akhirnya. Berdasarkan wawancara dengan tetangga, Putri sering bekerja 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Setiap kata dari laporan Ibu Ratih menambah beban di hati Hendra. Sementara ia hidup dalam kemewahan, mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan, Putri berjuang sendirian membesarkan anak mereka. Apa yang terjadi 5 hari lalu sebelum kecelakaan itu? Putri melamar posisi administrator proyek di Sudirman Heights. Berdasarkan jadwal, dia seharusnya hanya menyerahkan berkas lamaran. Tapi entah bagaimana, dia terlibat dalam tur lokasi konstruksi. Ketika scaffolding roboh, dia adalah salah satu dari 3 orang yang terluka. 2 lainnya hanya luka ringan. Ada petunjuk kenapa dia ikut tur lokasi. Itu tidak sesuai prosedur untuk pelamar kerja. Menurut seorang karyawan, Putri meminta izin khusus untuk melihat proyek tersebut. Dia menyebutkan sesuatu tentang ingin melihat karya arsitek yang dia kagumi. Hendra mengepalkan tangannya.
Sudirman Heights adalah proyek yang dipimpinnya secara langsung, desain yang sebagian besar berasal dari ide-idenya sendiri. Ratih, mulai hari ini kau bekerja langsung di bawahku. Tugasmu adalah memastikan Ayu dan Putri mendapatkan segala yang mereka butuhkan. Juga, siapkan penyelidikan menyeluruh tentang standar keselamatan di Sudirman Heights. Aku ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas robohnya scaffolding itu. Baik, Pak Hendra. Malam itu setelah Ayu tertidur di sofa yang telah diubah menjadi tempat tidur sementara, Hendra kembali masuk ke ruang ICU. Ia duduk di samping Putri, menggenggam tangannya. Putri, ini aku Hendra. Aku tidak tahu apakah kau bisa mendengarku, tapi aku perlu kau tahu bahwa aku telah bertemu dengan Ayu. Dia luar biasa, Putri. Kau telah melakukan pekerjaan luar biasa, membesarkannya sendirian. Hendra menelan, ludah berusaha menahan emosi. Aku minta maaf atas segalanya, atas keegoisanku, atas semua waktu yang hilang. Aku berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk Ayu. Aku akan mendukungmu dan dia. Tapi untuk itu, kau harus bangun, Putri. Ayu membutuhkanmu. Dan aku juga. Tanpa diduga, jari Putri bergerak sedikit dalam genggaman Hendra. Begitu lemah, hampir tidak terasa, tapi cukup untuk membuat Hendra tersentak. Putri, kau mendengarku? Tidak ada respons lain, tapi Hendra segera memanggil perawat. Setelah pemeriksaan singkat, perawat tersenyum. Ini pertanda baik. Tubuhnya mulai merespons. Tapi jangan terlalu berharap. Bisa saja hanya refleks. Tetaplah berbicara padanya. Hendra mengangguk dan kembali ke sisi Putri setelah perawat pergi. Putri, jika kau bisa mendengarku, tolong berjuang. Berjuanglah untuk Ayu. Dia gadis kecil yang luar biasa. Dia layak mendapatkan ibu sepertimu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hendra Wijaya berdoa. Ia yang selama ini hanya percaya pada kekuatan uang dan koneksi, kini memohon pada kekuatan yang lebih besar. Untuk kesembuhan Putri, untuk kesempatan kedua bagi mereka semua. 3 hari berlalu dengan rutinitas baru. Pagi hari, Hendra menghadiri konferensi pers dan rapat penting di kantor. Siang hingga malam ia kembali ke rumah sakit, menghabiskan waktu dengan Ayu dan Putri. Ayu mulai bersekolah lagi, diantar jemput oleh Pak Joko dengan mobil pribadi Hendra. Hubungan Hendra dan Ayu berkembang perlahan. Awalnya canggung, namun perlahan mereka menemukan ritme mereka sendiri. Hendra belajar tentang kesukaan dan ketidaksukaan putrinya, tentang mimpi-mimpinya, dan tentang bagaimana Putri selalu menceritakan kisah-kisah tentang ayah yang hebat meski dalam keterbatasan. Ayah panggil Ayu suatu sore. Kata itu masih terasa asing di lidahnya. Kenapa ayah dan ibu berpisah dulu? Pertanyaan itu menusuk hati Hendra. Bagaimana menjelaskan ambisi dan keegoisannya pada anak berusia 9 tahun? Ayah membuat kesalahan besar, Ayu. Ayah terlalu fokus pada pekerjaan dan uang. Ayah pikir kesuksesan lebih penting dari apapun. Ayah salah. Apa ayah masih mencintai ibu? Pertanyaan polos itu membuat Hendra tertegun. Apakah ia masih mencintai Putri, atau perasaannya sekarang hanya dipicu oleh rasa bersalah dan tanggung jawab? Cinta adalah hal yang rumit, Ayu. Tapi ayah sangat menghargai ibumu. Dia wanita yang luar biasa. Ayu tampak tidak puas dengan jawaban itu, tapi tidak mendesak lebih jauh. Pada hari ke-7, ketika Hendra sedang menerima telepon penting di luar ruang ICU, alarm berbunyi dari kamar Putri. Para perawat dan dokter bergegas masuk. Hendra panik, segera menutup telepon dan berlari ke dalam. Apa yang terjadi? Tanyanya pada seorang perawat yang keluar dari ruangan. Tenang, Pak, ini kabar baik. Pasien menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Dr. Surya sedang memeriksanya. Jantung. Hendra berdebar kencang. 5 menit kemudian Dr. Surya keluar dengan senyum lebar. Pak Wijaya, Putri telah sadar. Dia masih sangat lemah dan bingung, tapi ini kemajuan luar biasa. Boleh saya menemuinya? Tentu, tapi jangan terlalu lama. Dia masih sangat lemah dan jangan memberinya informasi yang terlalu banyak sekaligus. Hendra mengangguk. Dengan langkah gemetar, ia memasuki ruangan.
Putri terbaring dengan mata setengah terbuka. Ketika Hendra mendekat, mata itu melebar sedikit. "Hendra?" Suaranya hampir tidak terdengar, serak dan lemah. "Ya Putri, ini aku." "Di mana ini?" "Kau di rumah sakit. Kau mengalami kecelakaan." Putri tampak berusaha mengingat, keningnya berkerut lemah. Ayu baik-baik saja. Dia bersamaku. Kami akan menjemputnya dari sekolah sebentar lagi." Air mata mengalir dari sudut mata Putri. "Kau tahu?" Hendra mengangguk, matanya sendiri berkaca-kaca. "Ya Putri, aku tahu sekarang. Dan aku minta maaf, sangat-sangat menyesal." Putri memejamkan mata, air mata masih mengalir. Ketika ia membuka mata lagi, ada campuran emosi di sana. Lega, sedih, dan sesuatu yang tak terbaca. "Ayu bahagia?" "Ya, dia gadis yang luar biasa. Kau melakukan pekerjaan luar biasa membesarkannya." Putri tersenyum lemah. "Dia putriku." "Putri kita," ralat Hendra lembut. "Dan aku berjanji akan melakukan segalanya untuk menebus waktu yang hilang." Putri hanya menatapnya lama, terlalu lemah untuk berbicara lagi. Tapi dalam tatapan itu, Hendra melihat awal dari sebuah jalan panjang. Jalan menuju penebusan dan mungkin penyembuhan. 2 minggu berlalu sejak Putri membuka matanya. Kemajuannya lambat namun stabil. Dari ICU, ia telah dipindahkan ke ruang perawatan VIP yang lebih nyaman. Ruangan luas dengan pemandangan kota Jakarta dan fasilitas lengkap, semua diatur oleh Hendra untuk memastikan kenyamanan Putri selama pemulihan. Dokter mengatakan Putri beruntung. Meski trauma kepalanya serius, tidak ada kerusakan permanen pada otaknya. Namun proses pemulihan akan panjang. Beberapa tulang rusuknya yang patah membatasi pergerakannya dan ia masih perlu terapi wicara untuk mengatasi kesulitan bicaranya akibat koma yang panjang. Putri menatap keluar jendela, menyaksikan matahari terbenam di Cakrawala, Jakarta. Suara pintu terbuka membuatnya menoleh. "Ibu!" Ayu berlari masuk membawa sebuah buku gambar. "Lihat, saya dapat nilai A+ untuk tugas seni." Putri tersenyum lembut, mengulurkan tangannya untuk membelai rambut Ayu. "Bagus sekali, sayang." Bicaranya masih lambat dan terbata, tapi jauh lebih baik dari minggu sebelumnya. Hendra masuk beberapa langkah di belakang Ayu, membawa buket bunga segar dan sekeranjang buah-buahan. Ia menggantikan bunga di vas dengan yang baru, rutinitas yang telah ia lakukan setiap hari. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Hendra. "Lebih baik," jawab Putri. "Dokter bilang, minggu depan bisa mulai terapi jalan." "Itu berita bagus," Hendra tersenyum. "Aku sudah mengatur segalanya dengan terapis terbaik." Putri mengangguk, namun ada keraguan di matanya. Selama 2 minggu ini, ia dan Hendra berusaha membangun kembali komunikasi. Namun ada banyak hal yang belum terucapkan, pertanyaan yang belum terjawab, dan luka lama yang belum sembuh. "Ayu, bagaimana sekolahmu hari ini?" tanya Putri, mengalihkan pembicaraan. "Menyenangkan. Bu Dewi mengajarkan kami tentang sistem tata surya. Dan tadi ayah menjemput saya dengan mobil barunya yang keren." Putri tersenyum melihat antusiasme putrinya. Ayu telah beradaptasi dengan luar biasa terhadap perubahan dalam hidupnya. Dari anak yang menunggu ibunya di taman selama 5 hari, ia kini memiliki ayah yang selama ini hanya ada dalam cerita. Sekolah barunya, sekolah swasta elit yang dipilih Hendra, menyediakan fasilitas pendidikan yang selalu diimpikan Putri untuk putrinya. "Ayu, kenapa kamu tidak pergi dengan Pak Joko untuk membeli es krim di kafetaria? Ayah perlu berbicara sebentar." "Dengan ibumu." Hendra mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. "Baik ayah." Ayu menerima uang itu dengan gembira. "Ibu mau es krim juga?" "Tidak usah, sayang. Terima kasih." Setelah Ayu keluar, keheningan menyelimuti ruangan. Hendra duduk di kursi di samping tempat tidur Putri. "Ada yang ingin kubicarakan denganmu," Hendra memulai. "Dokter mengatakan kau bisa dipulangkan dalam 2 minggu. Ya, aku ingin kau dan Ayu tinggal di rumahku." Putri menggeleng pelan. "Hendra, aku tidak yakin itu antara ide bagus." "Kenapa tidak? Itu rumah besar dengan banyak kamar. Kau bisa memiliki privasi. Dan Ayu, dia menyukai tempat itu.
Dia sudah dekat dengan Brani dan Ibu Siti. Bukan itu masalahnya. Lalu apa? Putri menatap Hendra lurus-lurus, kekuatan kembali ke matanya meski tubuhnya masih lemah. Kita tidak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Kita perlu bicara tentang masa lalu. Hendra mengangguk perlahan. Inilah percakapan yang ia hindari, namun tahu tidak bisa dielakkan. Kau benar, mari kita bicarakan. Kenapa kau tidak pernah menjawab surat-suratku? Aku tidak pernah menerimanya, Putri. Aku bersumpah, sejak memulai Wijaya Group, semua komunikasi pribadiku disaring oleh asistenku. Kebijakan bodoh yang kubuat sendiri, tidak ingin diganggu oleh hal-hal tidak penting. Hendra membuat tanda kutip dengan jarinya, menyesali kebodohannya sendiri. Aku baru mengetahui tentang Ayu dari surat yang ditemukan Ibu Ratih di apartemenmu. Aku mencoba menghubungimu bertahun-tahun. Aku tahu itu sekarang, dan aku sangat menyesal. Tapi aku juga perlu tahu, kenapa kau tidak memberitahuku langsung tentang kehamilanmu dulu? Putri memejamkan mata mengingat masa lalu yang menyakitkan. Kau ingat pertemuan terakhir kita? Hendra mengangguk. Pertemuan di kafe dekat kampus, di mana ia memberitahu Putri bahwa ia mendapat tawaran magang di Singapura dan tidak ingin terbebani oleh hubungan jarak jauh. Ia menyebut impian mereka membangun firma arsitektur bersama sebagai fantasi kuliah yang tidak realistis. Kau bilang karirmu lebih penting dari apapun, bahwa kau tidak punya waktu untuk hubungan. Putri membuka matanya, menatap Hendra. Aku baru tahu tentang kehamilanku 2 minggu kemudian, dan kau memutuskan untuk tidak memberitahuku? Aku mencoba. Kau sudah di Singapura. Teleponmu tidak aktif, emailmu tidak pernah dibalas. Lalu aku dengar kau bekerja untuk ayahmu. Kau berubah menjadi orang yang tidak kukenal. Hendra menunduk. Setelah magang di Singapura, ia memang bergabung dengan perusahaan ayahnya, meninggalkan impian menjadi arsitek untuk mengejar kekayaan dan kekuasaan. Putri dan mimpi-mimpi idealis mereka perlahan terlupakan di tengah ambisinya. Setelah Ayu lahir, aku baru mencoba lagi menghubungimu, tapi asistenmu bilang, kau tidak menerima kontak pribadi. Pak Hartono, gumam Hendra mengingat asisten lamanya. Dia selalu melindungiku dari apa yang dianggapnya gangguan. Aku tidak pernah membayangkan. Ia berhenti, menyadari kebodohan dalam sistemnya sendiri. Kenapa kau mencari kami sekarang? Karena rasa bersalah. Pertanyaan langsung itu menusuk Hendra. Mungkin awalnya begitu, jawabnya jujur. Tapi kemudian aku mengenal Ayu, putri kita. Aku melihat betapa luar biasanya dia. Dan aku melihat betapa luar biasanya kau membesarkannya sendirian dalam keterbatasan. Ini bukan hanya tentang rasa bersalah, Putri. Ini tentang menebus waktu yang hilang. Putri tersenyum lemah. Kau berubah, Hendra. Aku harap begitu. 15 tahun terakhir, aku hidup hanya untuk kesuksesan, untuk membuktikan sesuatu pada dunia. Sekarang aku sadar betapa kosongnya semua itu. Mereka terdiam sejenak, merenungkan jalan hidup masing-masing yang terpisah selama bertahun-tahun. Jadi, bagaimana dengan tawaranmu? Tanya Putri akhirnya. Tinggal di rumahku. Tawaran itu masih berlaku. Dengan syarat, Putri menegakkan tubuhnya sedikit. Aku tidak ingin jadi beban atau objek amal. Kau tidak pernah menjadi beban, Putri. Aku ingin bekerja setelah sembuh. Hendra tersenyum. Putri yang keras kepala dan mandiri, wanita yang dulu ia cintai, masih ada di sana, di balik tubuh yang melemah. Tentu, sebenarnya aku punya tawaran untukmu. Wijaya Group sedang memulai divisi baru, Wijaya Community Development. Fokus pada proyek perumahan terjangkau dan fasilitas sosial. Kami membutuhkan seseorang dengan visi sosial yang kuat untuk memimpinnya. Mata Putri melebar. Kau menawarkan pekerjaan padaku? Ya. Kau selalu punya visi sosial yang kuat dalam arsitektur. Dan kau tahu betul tantangan yang dihadapi keluarga berpenghasilan rendah.
divisi ini membutuhkan perspektifmu. Tapi, aku tidak menyelesaikan kuliahku. Pengalaman hidupmu lebih berharga dari gelar manapun, Putri. Dan jika kau ingin, aku bisa mengatur agar kau menyelesaikan pendidikanmu. Air mata mengalir di pipi Putri. Kau serius? Sangat serius. Aku telah melakukan banyak perubahan di Wijaya Group dalam 2 minggu terakhir. Keselamatan pekerja, keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, semua menjadi fokus baru. Ini bukan karena rasa kasihan? Bukan. Ini karena aku akhirnya melihat apa yang selalu kau lihat dulu. Arsitektur bukan hanya tentang gedung, mewah dan keuntungan. Ini tentang menciptakan ruang yang membuat hidup orang lebih baik. Putri tersenyum, lebih lebar dari sebelumnya. Kau benar-benar berubah. Berkat kau dan Ayu. Percakapan mereka terhenti ketika Ayu kembali, membawa es krim dan senyum lebar. Ibu, ayah, lihat saya bawa es krim untuk kita semua. Malam itu, setelah Ayu tertidur di sofa ruangan VIP, Putri dan Hendra melanjutkan percakapan mereka. Dengan lebih terbuka, mereka membicarakan 15 tahun yang hilang, mimpi-mimpi yang tertunda dan kemungkinan masa depan. Jadi, kau menerima tawaranku? Tanya Hendra akhirnya. Untuk tinggal di rumahku? Putri tampak berpikir sejenak. Untuk Ayu? Ya, tapi aku ingin tinggal di pavilion tamu. Kita butuh batas yang jelas. Tentu saja, apapun yang membuatmu nyaman. Dan satu hal lagi, aku ingin kita pelan-pelan untuk semua ini. Hendra mengangguk mengerti. Pelan-pelan. Kita punya banyak waktu untuk membangun kembali semuanya. Minggu-minggu berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Hendra merenovasi pavilion tamu di halaman belakang rumahnya menjadi sebuah rumah kecil yang nyaman untuk Putri. Renovasi dilakukan sesuai saran terapis, dengan akses kursi roda dan peralatan pendukung lainnya untuk masa pemulihan Putri. Sementara itu, perubahan besar terjadi di Wijaya Group. Hendra mengejutkan dunia bisnis dengan pengumuman restrukturisasi besar-besaran, bukan untuk memaksimalkan keuntungan, tapi untuk meningkatkan standar keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Proyek Sudirman Heights dihentikan sementara untuk investigasi, menyeluruh dan redesain sistem keselamatan. Lebih mengejutkan lagi, Hendra mengumumkan proyek baru, Ayu Residence, kompleks perumahan terjangkau dengan fasilitas lengkap, termasuk sekolah, klinik, dan pusat komunitas. Lokasi tepat di sebelah Taman Menteng, di atas lahan yang awalnya direncanakan untuk hotel mewah. Para pemegang saham protes keras. Nilai saham Wijaya Group turun drastis dalam seminggu pertama pengumuman, namun Hendra tetap pada pendiriannya. Ini bukan tentang keuntungan jangka pendek, jawabnya tegas dalam rapat pemegang saham yang panas. Ini tentang warisan yang kita tinggalkan, tentang jenis perusahaan yang ingin kita bangun. Di tengah kekacauan bisnis itu, Hendra tetap memprioritaskan Ayu dan Putri. Setiap sore, ia pulang tepat waktu untuk makan malam bersama. Setiap akhir pekan mereka menghabiskan waktu bersama, baik di rumah sakit selama Putri masih dirawat maupun di rumah setelah Putri dipulangkan. 1 bulan setelah Putri keluar dari rumah sakit, mereka mengadakan pesta kecil di halaman belakang rumah Hendra. Semua orang yang telah membantu mereka diundang, Dr. Surya, Ibu Ratih, Pak Joko, Ibu Siti, dan beberapa teman sekolah Ayu. Di tengah pesta, Ayu menarik tangan Putri dan Hendra, membawa mereka ke pojok taman yang lebih sepi. Ibu, ayah, saya punya sesuatu untuk kalian, kata Ayu dengan wajah serius. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Apa? Ini sayang? Tanya Putri, yang kini sudah bisa berbicara hampir normal meski masih menggunakan kursi roda. Buka saja. Hendra membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat selembar kertas dengan tulisan tangan rapi Ayu berjudul Kontrak Keluarga. Kontrak keluarga? Hendra membaca dengan bingung. Ya, Bu Anita, guru BK di sekolah bilang kadang-kadang keluarga yang baru bersatu perlu aturan jelas supaya semua orang tahu apa yang diharapkan. Putri dan Hendra bertukar pandang, terkejut dengan kedewasaan Putri. Mereka, ini hebat Ayu, Putri tersenyum mengambil kertas itu.
Mari kita lihat apa saja isinya. Kontrak keluarga Wijaya Stu. Semua orang harus jujur. Tidak boleh ada rahasia besar. Semua orang punya hak bicara dan harus didengarkan. 2. Ayah harus pulang untuk makan malam bersama minimal 5 kali seminggu. Ibu harus bilang kalau butuh bantuan, tidak boleh terlalu mandiri. Ayu akan belajar rajin dan membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Kita akan liburan bersama minimal 2 kali setahun. 7. Berani, anjing, juga anggota keluarga dan harus diperlakukan dengan baik. 8. Kalau ada masalah, kita bicara bukan diam-diaman. Keluarga adalah prioritas nomor 1 bahkan di atas pekerjaan. 10. Kita akan mencoba menjadi keluarga yang sesungguhnya setiap hari. Ditandatangani Ayu Handayani Wijaya. Tempat kosong untuk tanda tangan ayah dan ibu. Air mata menggenang di mata Putri. Hendra merasa tenggorokannya tercekat. Ayu, ini luar biasa, bisik Putri. Bagaimana menurutmu, ayah? Tanya Ayu, matanya penuh harap. Hendra berlutut memeluk putrinya erat. Ini kontrak terbaik yang pernah kutandatangani. Jadi kalian setuju? Tentu saja, Putri mengusap air matanya. Kau benar-benar gadis yang bijaksana, Ayu. Mereka menandatangani kontrak itu bersama-sama, tertawa ketika Ayu bersikeras mereka menggunakan pulpen resmi dan membubuhkan cap jempol sebagai stempel resmi. Malam itu, setelah pesta usai dan Ayu tertidur, Hendra dan Putri duduk di teras pavilion, menikmati angin malam Jakarta yang jarang sejuk. Putri kita luar biasa, kata Hendra. Ya, dia selalu begitu. Perhatian pada perasaan orang lain, bijaksana melebihi usianya. Dia mewarisi itu darimu, Putri tersenyum, dan kecerdasannya darimu. Mereka terdiam, menikmati keheningan yang nyaman. Hendra, Putri akhirnya berbicara. Kau benar-benar serius dengan semua perubahan ini di perusahaanmu, dalam hidupmu? Hendra menatapnya dalam-dalam. Sangat serius. Aku telah menyia-nyiakan 15 tahun hidupku mengejar hal-hal yang tidak penting. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi. Aku senang mendengarnya. Untuk Ayu. Dan untukmu, tambah Hendra lembut. Aku tahu kita masih memiliki jalan panjang, Putri, tapi aku berharap suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Dan mungkin ia berhenti, ragu-ragu. Mungkin apa? Mungkin kita bisa memulai lagi. Bukan sebagai pasangan muda yang naif seperti dulu, tapi sebagai 2 orang dewasa yang telah belajar dari kehidupan. Putri tidak langsung menjawab. Ia menatap bintang-bintang yang jarang terlihat di langit Jakarta. Kita lihat saja nanti, jawabnya akhirnya. Tapi ada senyum kecil di bibirnya. Seperti katamu, kita punya banyak waktu. Dan seperti kata Ayu dalam kontraknya, kita akan mencoba menjadi keluarga yang sesungguhnya setiap hari. Hendra tersenyum, puas dengan jawaban itu. Untuk saat ini, itu lebih dari cukup. 6 bulan berlalu dengan cepat. Musim hujan di Jakarta telah datang dan pergi, meninggalkan kota dalam kehangatan awal musim kemarau. Di kediaman Wijaya, banyak hal telah berubah. Putri telah sepenuhnya pulih dari cederanya. Kursi roda kini hanya kenangan, digantikan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Setelah menyelesaikan program rehabilitasi intensif, ia kembali menjadi wanita mandiri dan penuh semangat, seperti sebelumnya, bahkan lebih kuat. Sebagai Kepala Divisi Pengembangan Komunitas Wijaya Group, Putri telah membawa perubahan besar dalam filosofi perusahaan. Projek Ayu Residence yang awalnya hanya ide sederhana, kini telah memasuki tahap konstruksi dengan Putri sebagai perancang utamanya. Pendidikan arsitekturnya yang tertunda akhirnya dilanjutkan melalui program khusus dan kreativitasnya yang terpendam selama bertahun-tahun kini menemukan salurannya. Ayu tumbuh dengan luar biasa di lingkungan barunya. Sekolah elitnya bukan lagi tempat yang mengintimidasi, melainkan tempat di mana ia bersinar dengan prestasi akademik dan kepemimpinannya. Gadis kecil yang dulunya harus bersikap dewasa sebelum waktunya kini bisa menikmati masa kanak-kanaknya dalam keamanan dan kenyamanan. Kontrak keluarga yang dibuatnya 6 bulan lalu
masih terpasang dengan bangga di dinding ruang keluarga, dengan tanda centang di samping setiap poin, bukti bahwa keluarga mereka telah menepati komitmen. Dan Hendra, perubahan terbesar mungkin terjadi padanya. Pria yang dulunya dingin dan terobsesi dengan kesuksesan, kini menjadi ayah yang penuh perhatian dan pemimpin bisnis yang visioner. Wijaya Group yang sempat mengalami penurunan nilai saham akibat kebijakan barunya, perlahan bangkit kembali dengan identitas baru sebagai perusahaan properti yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Investor-investor baru, terutama dari Eropa dan Amerika, yang memprioritaskan ESG, Environmental Social Governance, mulai berdatangan. Pagi itu, seperti biasa, mereka sarapan bersama di meja makan utama. Tidak lagi di rumah utama dan pavilion, terpisah. Sejak 2 bulan lalu Putri dan Ayu telah pindah ke rumah utama, meski dengan kamar terpisah. Ibu Siti dengan ceria menyajikan nasi goreng spesial, resep gabungan dari Putri dan Ayu yang telah menjadi favorit rumah tangga. Ayah, Ayu memecah keheningan pagi yang nyaman. Besok adalah hari spesial. Hendra mengangkat alisnya. Oh, hari apa besok? Ayah lupa. Ayu memasang wajah cemberut yang dibuat-buat. Besok tepat 7 bulan sejak ayah menemukan saya di Taman Menteng. Hendra dan Putri bertukar pandang, tersenyum. Ayu menyebut hari itu sebagai hari keluarga mereka dan selalu menghitung setiap bulannya dengan teliti. Tentu saja ayah ingat, Hendra tersenyum. Ayah hanya mengujimu. Jadi kita akan merayakannya, kan? Ayu menatap kedua orang tuanya, penuh harap sih. Tentu, jawab Putri. Apa yang ingin kau lakukan? Saya ingin kita pergi ke Taman Menteng, ke tempat yang sama di mana ayah menemukan saya. Hendra mengangguk. Ide bagus, kita bisa piknik di sana. Dan mungkin, Ayu menggigit bibirnya, tampak ragu. Mungkin kita bisa mengunjungi lokasi proyek Ayu Residence. Saya ingin lihat bagaimana perkembangannya. Tentu saja, Putri tersenyum lebar. Sebenarnya minggu depan struktur dasar sekolah dan pusat komunitasnya akan selesai. Kau bisa melihat hasilnya. Saya juga ingin mengajak teman-teman melihatnya, tambah Ayu bersemangat. Mereka tidak percaya bahwa gedung itu dinamai sesuai namaku. Hendra tertawa. Kau bisa mengundang mereka kapanpun kau mau. Itu akan menjadi tur VIP khusus. Setelah sarapan, mereka bersiap menjalani hari masing-masing. Ayu ke sekolah, Putri dan Hendra ke kantor. Meski bekerja di perusahaan yang sama, mereka tetap menjaga profesionalisme dengan berangkat terpisah dan jarang bertemu di jam kerja. Di satu Wijaya Tower, Hendra memanggil Pak Joko ke ruangannya. Joko, aku perlu bantuanmu untuk sebuah urusan pribadi. Tentu, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Besok adalah hari spesial untuk keluarga kami. Aku ingin melakukan sesuatu yang istimewa di Taman Menteng. Taman Menteng? Ah, tempat Bapak pertama kali bertemu Ayu. Hendra mengangguk. Aku ingin melamar Putri. Secara resmi. Mata Pak Joko melebar. Selamat, Pak. Ini kabar bahagia. Dia belum menerima. Hendra tersenyum gugup. Tapi aku merasa ini saat yang tepat. 6 bulan terakhir telah menunjukkan bahwa kami bisa menjadi keluarga yang utuh. Dan ia berhenti sejenak. Aku mencintainya, Joko. Selalu mencintainya, meski butuh waktu lama bagiku untuk menyadarinya. Saya yakin Ibu Putri juga merasakan hal yang sama, Pak. Kuharap begitu. Jadi bisa kau atur beberapa hal untukku? Selama sisa hari itu, Pak Joko sibuk dengan misi rahasianya, sementara Hendra berusaha fokus pada pekerjaannya, meski pikirannya terus melayang pada rencana besok. Di lantai lain gedung yang sama, Putri sedang memimpin rapat tim desain untuk Ayu Residence. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan visinya tentang ruang komunal yang menghubungkan blok-blok apartemen. Area ini bukan sekadar taman, tapi jantung dari seluruh kompleks, jelasnya pada tim arsitek muda. Kita ingin mendorong interaksi antar penghuni, menciptakan rasa komunitas sejati. Ruang terbuka yang aman untuk anak-anak bermain, tempat lansia bisa bersantai, lokasi ibu-ibu bisa bercengkerama sambil mengawasi anak-anak mereka. Seperti Taman Menteng, tanya salah satu arsitek muda.
Putri tersenyum. Ya, terinspirasi dari sana. Taman Menteng memiliki arti khusus bagi keluarga kami. Setelah rapat, Putri memeriksa ponselnya dan menemukan pesan dari Ayu. Ibu, saya sudah meminta izin ke Bu Dewi untuk pulang lebih awal besok. Dia mengizinkan karena nilai-nilai saya bagus. Jadi kita bisa pergi ke Taman Menteng lebih cepat. Jangan lupa beritahu ayah, love you. Putri tersenyum membaca pesan putrinya. Betapa berbedanya hidup mereka sekarang dibandingkan 7 bulan lalu. Dari apartemen sempit dengan masa depan tidak pasti, kini mereka memiliki keluarga lengkap dan kesempatan untuk membantu orang lain melalui pekerjaan mereka. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, Putri bersiap pulang. Meskipun posisinya sebagai kepala divisi memberinya fleksibilitas, ia tetap mematuhi kontrak keluarga, poin ketiga. Makan malam bersama minimal 5 kali seminggu. Saat hendak keluar dari kantornya, ponselnya berdering. Itu Hendra. Halo Hendra. Hai Putri, kau sudah mau pulang? Ya, baru saja selesai. Ada apa? Aku ingin mendiskusikan sesuatu tentang besok. Bisa temui aku di kafe lantai dasar. Tentu, 5 menit lagi aku turun. Di kafe, Hendra sudah menunggu dengan 2 cangkir teh. Putri duduk di hadapannya, menikmati momen tenang sebelum kembali ke rumah yang akan ramai dengan celotehan Ayu. Jadi, ada apa dengan besok? Tanya Putri. Aku berpikir untuk mengundang beberapa orang untuk bergabung dengan kita, jawab Hendra. Orang-orang yang berperan penting dalam perjalanan kita 7 bulan terakhir. Siapa saja? Dr. Surya, Ibu Ratih, Pak Joko, Ibu Siti tentu saja, dan mungkin beberapa teman Ayu. Kedengarannya seperti pesta. Putri tersenyum. Ayu akan sangat senang, Wesas. Jadi kau setuju? Tentu, tapi jangan terlalu formal. Ayu ingin piknik sederhana, ingat. Kau benar, kita akan menjaganya tetap santai. Mereka terus mengobrol, membahas detail untuk besok, lalu beralih ke topik lain. Pekerjaan Ayu dan rencana untuk liburan musim panas yang akan datang. Interaksi mereka mengalir alami, seperti pasangan yang telah lama bersama. Putri, Hendra tiba-tiba mengubah nada suaranya menjadi lebih serius. Apakah kau bahagia dengan semua ini? Putri menatapnya sedikit terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. Ya, Hendra, aku bahagia, sangat bahagia. Bahkan setelah semua yang kulakukan, atau lebih tepatnya tidak kulakukan di masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu. Kita tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya dan membangun masa depan yang lebih baik. Putri mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Hendra. Dan itu yang sedang kita lakukan, bukan? Hendra tersenyum meremas lembut tangan Putri. Ya, itu yang kita lakukan. Keesokan harinya, cuaca Jakarta cerah dengan langit biru dan awan putih yang berarak pelan. Sempurna untuk piknik yang mereka rencanakan. Ayu pulang lebih awal dari sekolah. Dan pada pukul 3 sore, mereka semua telah berkumpul di Taman Menteng. Tempat itu telah berubah banyak dalam 7 bulan terakhir. Sebagai bagian dari inisiatif baru Wijaya Group, taman itu telah direnovasi dengan fasilitas baru, taman bermain modern, jalur jogging yang nyaman, dan area piknik yang teduh. Yang tidak berubah hanyalah bangku tua di bawah pohon beringin, tempat Hendra pertama kali menemukan Ayu. Saya duduk di sini. Ayu dengan antusias menunjuk bangku itu. Dan berani yang pertama kali melihat saya. Dia menarik tali ayah ke arah sini. Berani yang ikut dalam piknik keluarga ini menyalak seolah mengerti bahwa ia sedang dibicarakan. Anjing pintar, Putri mengelus kepala Berani dengan sayang. Tanpamu mungkin kami tidak akan berkumpul seperti ini. Satu persatu tamu undangan mulai berdatangan. Dr. Surya yang kini menjadi dokter keluarga mereka membawa sekeranjang buah-buahan. Ibu Ratih datang dengan suaminya membawa kue buatan sendiri. Pak Joko dan Ibu Siti mengatur meja piknik dengan makanan dan minuman. Beberapa teman sekolah Ayu juga hadir, membuat suasana semakin meriah dengan tawa dan kegembiraan anak-anak. Di tengah keramaian, Hendra menarik Putri ke samping. Mau jalan-jalan sebentar? Bisiknya. Putri mengangguk. Mereka berjalan beriringan, menyusuri taman yang indah, menikmati udara sore yang sejuk.
Kau ingat ketika pertama kali kita bertemu di kampus? Tanya Hendra tiba-tiba. Putri tersenyum. Tentu, kau menabrakku di perpustakaan, membuat semua bukuku jatuh berserakan. Dan aku membantu mengumpulkannya hanya untuk menyadari bahwa kita memiliki selera buku yang sama. Arsitektur vernakular Indonesia, Putri mengangguk. Kita berdebat selama berjam-jam tentang nilai preservasi versus modernisasi. Kau selalu bersikeras bahwa bangunan modern harus menghormati nilai-nilai lokal dan kebutuhan komunitas. Dan kau selalu mendorong inovasi dan keberanian dalam desain. Putri tertawa kecil. Kita saling melengkapi. Ya, kita memang begitu. Hendra berhenti berjalan menghadap Putri. Dan kita masih bisa saling melengkapi, Putri. Dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam membesarkan Ayu. Putri menatapnya, menyadari perubahan dalam nada suaranya. Hendra, tunggu, biarkan aku menyelesaikan ini. Hendra menggenggam kedua tangan Putri. 7 bulan lalu, hidupku berubah selamanya di taman ini. Aku menemukan Putri yang tidak pernah kutahu, keberadaannya, dan melalui dia aku menemukan kembali dirimu. Wanita yang pernah kucintai dan kusadari, tidak pernah benar-benar berhenti kucintai. Putri merasakan jantungnya berdebar kencang. Di kejauhan, ia melihat Ayu dan yang lainnya memperhatikan mereka. Tersenyum penuh arti. Kita telah melalui banyak hal, lanjut Hendra. Kesalahpahaman, waktu yang terbuang, luka yang dalam. Tapi kita juga telah belajar, tumbuh, dan menemukan kembali apa yang penting dalam hidup. Hendra melepaskan salah satu tangannya, merogoh saku dan mengeluarkan kotak kecil beludru biru. Ia berlutut di hadapan Putri, tepat di depan bangku taman yang sama di mana semuanya bermula. Putri Handayani, maukah kau menikah denganku? Bukan karena kewajiban atau tanggung jawab terhadap Ayu, tapi karena aku mencintaimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Air mata menggenang di mata Putri. 7 bulan lalu, ia terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Masa depannya tidak pasti. Kini pria yang pernah ia cintai berlutut di hadapannya, menawarkan kehidupan yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Ya, bisiknya. Ya, Hendra Wijaya, aku mau menikah denganmu. Sorak-sorai meledak dari kejauhan. Ayu berlari ke arah mereka, diikuti oleh semua tamu termasuk Berani yang menyalak gembira. Ibu bilang ya, teriak Ayu melompat-lompat. Ibu bilang ya, kau tahu tentang ini? Tanya Putri pada putrinya. Setengah tertawa, setengah menangis saat Hendra memasangkan cincin di jarinya. Tentu saja, Ayu memeluk kedua orang tuanya. Saya yang membantu ayah memilih cincinnya. Semua orang tertawa dan memberi selamat. Dokter, Surya mengangkat gelas jus buahnya. Untuk keluarga Wijaya yang akhirnya lengkap. Untuk cinta yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Tambah Ibu Ratih. Putri menatap cincin di jarinya, lalu pada Hendra dan Ayu yang tersenyum bahagia. Hidupnya telah berubah drastis dalam 7 bulan terakhir. Dari seorang ibu tunggal yang berjuang keras, menjadi seorang wanita karir dengan keluarga utuh yang mencintainya. Jadi, bisik Hendra di telinganya, kapan kita akan memberitahu Ayu tentang adik barunya? Putri tersentak, matanya melebar. Kau tahu, Hendra tersenyum. Aku melihat hasil tesnya di kamar mandimu minggu lalu. 2 bulan? Hampir 3, Putri mengangguk, menyentuh perutnya yang masih rata. Aku menunggu saat yang tepat untuk memberitahumu dan Ayu. Kurasa sekarang adalah saat yang tepat. Mereka berpandangan, tersenyum, lalu memanggil Ayu yang sedang bermain dengan teman-temannya. Ayu sayang, ada yang ingin kami sampaikan padamu. Putri memeluk putrinya. Apa, Bu? Bagaimana menurutmu jika kau memiliki adik kecil? Mata Ayu membulat sempurna. Adik, maksud ibu saya akan jadi kakak? Hendra mengangguk. Ya sayang, ibu sedang mengandung. Dalam 6 bulan kau akan memiliki adik. Hore! Ayu berteriak, melompat kegirangan. Saya akan punya adik. Saya akan punya adik. Putri dan Hendra tertawa melihat reaksi putri mereka. Ayu berlari ke teman-temannya, mengumumkan berita bahagia itu dengan penuh semangat. Di bangku taman itu, tempat semuanya bermula, Hendra memeluk Putri dari belakang. Tangan mereka bertaut di atas perut Putri yang mengandung anak kedua mereka. 7.
Bulan yang lalu aku menemukan putri yang tidak pernah kutahu, bisik Hendra. Hari ini aku mendapatkan calon istri dan kabar tentang anak kedua. Taman ini benar-benar ajaib. Bukan taman ini yang ajaib, putri berbalik, menatap mata Hendra. Tapi cinta yang mampu membangun kembali apa yang telah rusak. Cinta yang mampu membuka pintu kedua ketika pintu pertama tertutup. Mereka berciuman lembut dengan langit Jakarta yang mulai berubah oranye sebagai latar belakang. Di kejauhan, Ayu bermain dengan berani dan teman-temannya, tertawa bahagia tanpa beban. 6 bulan kemudian, putra kecil mereka lahir, tepat pada hari pernikahan Hendra dan Putri. Mereka menamainya Bima Menteng Wijaya, menghormati tempat yang telah menyatukan keluarga mereka. Dan Ayu Residence, proyek itu menjadi model percontohan nasional untuk perumahan terjangkau yang berkelanjutan. Cerita tentang bagaimana proyek itu bermula, dari seorang gadis kecil yang ditemukan di taman hingga transformasi sebuah perusahaan properti raksasa, menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha lain untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam bisnis mereka. Setiap tahun, pada tanggal yang sama, keluarga Wijaya kembali ke bangku taman itu